warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Kamila Nur Azmi, NIM E2019-1091 dari Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan memberikan tanggapan atau mereview tentang materi yang telah diberikan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis, LC-MEI, mengenai pengantar ilmu ekonomi makro. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi terlebih dahulu. Ekonomi dibagi menjadi dua kata. Yang pertama oikos dan yang kedua nomos. Oikos artinya rumah, sedangkan nomos artinya tatanan, peraturan, dan hukum. Jadi ekonomi adalah pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi terapan, ilmu ekonomi teori. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif itu adalah ilmu yang menjelaskan atau mendeskripsikan tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada masa tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ilmu ekonomi atau teori ilmu ekonomi. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, ekonomi mikro, dan yang kedua, ekonomi makro. Apa itu ekonomi mikro dan apa itu ekonomi makro? Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perilaku perusahaan. Ilmu ekonomi ini masih membahas tentang ekonomi secara sempit, belum membahas tentang ekonomi secara luas. Selanjutnya yaitu ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang membahas tentang ekonomi secara keseluruhan atau membahas ilmu ekonomi secara luas seperti masyarakat, perusahaan, pasar, dan lain sebagainya. Semua dibahas di ekonomi. Semua itu dibahas di dalam ekonomi makro. Jadi dari pengertian itu dapat kita lihat ya perbedaan dari ekonomi makro dan ekonomi mikro. Selanjutnya mengenai konsep dasar ekonomi makro. Yang pertama yaitu mengenai pendapatan dan pengeluaran, yang kedua pengangguran, yang ketiga uang dan fungsinya, yang keempat inflasi dan deflasi, yang kelima permintaan dan penawaran agregat, yang keenam keseimbangan IS dan LM. IS itu biasa disebut dengan pasar barang, sedangkan LM biasa disebut atau kata lainnya adalah pasar uang. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu ekspor dan impor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.